Oke teman-teman, bab berikutnya yaitu taraf intensitas atau disebut juga ini kebisingan. Sebelum masuk ke taraf intensitas, kita harusnya belajar tentang intensitas sebuah bunyi. Jadi misal gini. Oke, saya punya sumber suara. Misal ini sumber suara di sini. Punya sumber suara ini. Ini sumber suara atau sumber bunyi. Punya kekuatan atau daya sebesar P. Daya P. Berapa watt gitu. Nah, misal ini sound horeg. Nah, ini punya daya sebesar P. Kemudian saya punya detektor di sini. Nah, misal ini orang punya detektor di sini sejauh R. Nah, nanti orangnya ini atau detektornya ini menerima intensitas bunyi sebesar berapa. Nah, bahwa intensitas bunyi itu sama dengan I sama dengan P per A. Nah, P ini daya, A di sini luas. Maksudnya luas gimana? Oke, jika ada sebuah bunyi, ini misal sumber bunyi, dia nanti akan menyebar ke segala arah. Kalau dia ke segala arah berarti bisa turun ke bawah, atas, samping kanan, samping kiri, depan, belakang, sehingga nanti bentuknya itu adalah bola. Kalau bola berarti A-nya ini nanti itu juga luasan bola. A-nya ini adalah luasan bola. Surface atau permukaan bola. Luas permukaan bola masih ingat 4 pi kali R kuadrat. Di mana I ini intensitas bunyi. Nah, P di sini itu adalah tadi daya sumber bunyi atau kekuatan sumber bunyi. Dan sumber bunyi. Nah, ini adalah intensitas. Oke, ini adalah intensitas, pengertian intensitas dulu. Nah, terus kita masuk ini ke taraf intensitas atau kebisingan. Nah, taraf intensitas itu adalah perbandingan log antara intensitas yang didengar oleh manusia dari sumbernya per intensitas ambang bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Oke. Jadi bahwa taraf intensitas itu perbandingan log dari TI, simbolnya TI. Nah, taraf intensitas sama dengan 10 dikali log kali di sini I sumber bunyi yang didengar dibagi intensitas ambang atau IN0. Nah, ini adalah taraf intensitas atau kebisingan. Ini taraf intensitas. Kasih keterangan dulu bahwa TI itu sama dengan taraf intensitas. Nah, taraf intensitas satuannya desibel. dB, desibel. Terus kemudian kasih IS itu intensitas bunyi yang didengar. Satuannya watt per meter persegi.
Sedangkan I0 itu intensitas ambang yang bisa didengar manusia. Intensitas ambang. Ini ketetapan 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Ini taraf intensitas atau kebisingan. Nama alatnya yang untuk mengukur taraf intensitas itu adalah desibel meter. Desibel meter. Ini untuk taraf intensitas ya. Kemudian taraf intensitas nanti di sini tadi sumber bunyi itu bisa diperbanyak. Berarti bisa bervariasi jumlahnya. Kemudian detektornya atau pendengarnya ini bisa berubah-ubah jaraknya ke sumber bunyi, bisa semakin jauh, bisa semakin mendekat. Ini bisa berubah-ubah. Nah, seperti itu. Berarti nanti ada variasi jumlah dan variasi jarak. Ada variasi jumlah atau N, dan variasi jarak. Nah, nanti sehingga kalau ditanya taraf intensitas yang baru, TI yang baru, B gitu ya, TI yang baru sama dengan TI yang lama plus 10 kali log. Nah, log ini N baru per N lama, berarti N ini jumlah yang baru per jumlah N yang lama. Misal 1 son horeg dan 100 son horeg, berarti N barunya 100 son, N lamanya itu 1 son, misal gitu. Kemudian kalau nanti terjadi variasi jarak, ini dikalikan variasi jarak. Lihat di sini intensitas sama jarak itu berbanding terbalik, sehingga ini di sini juga terbalik. R jarak yang lama per jarak yang baru. Tapi ingat, di sini ingat ini R-nya kuadrat, sehingga di sini juga kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, ini taraf intensitas dengan variasi jumlah N dan variasi jarak R. Kasih dulu di sini variasi jarak R. Oke ya, ini untuk taraf intensitas atau kebisingan. Oke. Nah, contoh soalnya ini. Contoh soalnya, parade sound horeg di Jawa Timur akan menimbulkan intensitas bunyi sebesar 10 pangkat min 4 watt per meter persegi. Berarti intensitas sumbernya atau yang didengar itu 10 pangkat min 4 watt per meter persegi. Jika intensitas ambang yang bisa didengar manusia adalah I0 10 pangkat min 12, berarti intensitas ambangnya 10 pangkat min 12 watt per meter persegi, maka taraf intensitas yang ditimbulkan atau yang terdeteksi pada detektor tadi TI sama dengan 10 log sini I sumber per I0. Nah, langsung aja dimasukkan sama dengan 10 log intensitas sumbernya 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 12. Nah, berarti 10 kali log
10 pangkat min 12 naik jadi 10 pangkat 12. 12 kurangi 4, 10 pangkat 8. Berarti 10 dikali log 10 pangkat 8, betul sekali 8. Berarti 10 kali 8, 80 desibel. Nah, kebisingan sound horeg yang di Jawa Timur menurut soal ini berarti 80 desibel. Taraf intensitasnya. Nah, B. Ini taraf intensitasnya. Oke, ini taraf intensitas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini. Jika sebuah sound horeg menghasilkan taraf intensitas 80 desibel. Oke, berarti kita tulis yang diketahui dulu ya. Yang diketahui sebuah sound berarti satu tak, berarti N lamanya sebuah sound menghasilkan taraf intensitas 80 desibel, berarti taraf intensitas yang lama 80 desibel. Maka jika terdapat 100 sound yang berbunyi bersama, berarti sekarang banyaknya sound N yang baru itu ada 100 sound. Maka taraf intensitas bunyi yang terdengar, berarti kita disuruh taraf intensitas yang baru berapa. Nah, ini tidak boleh langsung 80 kali 100 dapat 800 desibel, gitu tidak boleh. Karena pendengaran manusia itu maksimal hanya 120 desibel. Oke, itu ya. Jadi kalau melebihi 120 desibel akan merusak pendengaran manusia. Oke, jadi setelah kalian mengetahui itu, ada yang masih sering menggunakan headset. Headset itu kebisingannya bisa mencapai 85 desibel. Nah, 85 desibel itu tidak boleh lama-lama kuping kita atau indera pendengaran kita terpapar taraf intensitas 85 desibel. Maksimum hanya 4 jam yang diperbolehkan. Jadi yang masih sering menggunakan headset silahkan dikurangi ya, daripada nanti gendang telingamu atau pendengaran kita akan rusak lebih cepat ya. Oke, kita kembali ke soal. Berarti di sini hanya ada variasi jumlah. Berarti tinggal nanti TI yang baru sama dengan TI yang lama plus 10 kali log N baru per N lama. Nah, ini. Oke, kita selesaikan berarti kita selesaikan. TI yang lama 80 desibel, berarti tulis 80 plus 10 log 100 per 1. Nah, log 100 dapat 2, berarti 80 ditambah 10 kali 2. 10 kali 2, 20, berarti 80 plus 20. Berarti dapat 100 desibel. Nah, sehingga 100 sound horeg yang dibunyikan secara bersama akan menghasilkan kebisingan 100 desibel. Ini sudah mengganggu pendengaran manusia. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi contoh soal berikutnya. Nah, di sini. Oke, diketahui dulu sebuah sound dinyalakan, kemudian pada jarak 2 meter
dari sound diberi detektor desibel meter yang menunjukkan angka 80 desibel. Oke, berarti N lamanya 1 buah sound, jaraknya berarti R lamanya 2 meter, menghasilkan angka 80 desibel, berarti taraf intensitas yang lama 80 desibel. Oke. Maka jika detektor digeser menjadi 20 meter, berarti soundnya tetap 1, berarti N barunya tetap 1, yang digeser detektornya. Jika detektor digeser 20 meter dari sumber bunyi, maka detektor oke, berarti R barunya menjadi 20 meter. Oke, maka detektor menunjukkan angka, berarti TI yang baru berapa. Nah, berarti itu misal di sini ada sound. Nah, di sini saya punya detektor jaraknya 2 meter, tertulis 80 desibel. Nah, kemudian ini detektornya saya panjangkan. Nah, misal di sini saya pindah ke sini, yang jarak dari sumbernya itu 20 meter menghasilkan berapa desibel. Nah, ini ya. Oke, kita eksekusi, berarti di sini ada variasi jarak, berarti TI yang baru sama dengan TI yang lama plus 10 log. Nah, kalau R tadi dibalik, berarti di sini R lama per R baru, jangan lupa dikuadratkan. Kita eksekusi. Jadi TI yang baru sama dengan TI yang lama, 80 desibel plus 10 log R lamanya 2 meter per R barunya 20 kuadrat. Berarti 80 desibel plus 10 log 10 log per 10 kuadrat, berarti 80 desibel plus 10 log ini 10 pangkat min 1 dikuadratkan, di 80 desibel plus 10 log 10 pangkat min 2. Nah, log 10 pangkat min 2 dapat min 2, berarti 80 desibel plus 10 dikali min 2. Nah, berarti ini ada desibel, berarti 80 desibel min 20 desibel. Nah, dapat 60 desibel. Nah, berarti pada jarak 20 meter detektornya di sini menunjukkan angkanya 60 desibel. Menangkap kebisingannya itu 60 desibel. Berarti di sini nanti ketemu 60 desibel. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa komen di bawah.